Sejak zaman dulu orang Jawa dikenal dekat dengan kehidupan spiritual. Pada dasarnya mereka selalu dalam pencarian mencari kebenaran sejati, yakni suatu hakikat hidup yang hanya bisa ditebus dengan laku prihatin dengan tujuan untuk mencari keselamatan di dunia dan di akhirat. Kedekatan spiritual pada orang Jawa tidak lepas dari asal-usul mereka sendiri. Berdasarkan serat Paramayoga yang berarti puncak meditasi, yang ditulis oleh Raden Ngabehironggowarsito, mengatakan bahwa dahulu kala, Nabi Adam memiliki 20 pasang anak kembar laki-laki dan perempuan, serta 2 orang anak yang tidak kembar yaitu Syits atau yang lebih dikenal dengan Nabi Syits dan Siti Hanum. Nabi Syits sendiri memiliki wajah dan sifat kebijaksanaan seperti Nabi Adam, dan selama hidupnya hanya diisi dengan beribadah kepada Sang Maha Pencipta. Pada masyarakat Jawa, Nabi Syits sendiri dikenal dengan nama Sang Hyang Sita, dan memiliki istri seorang bidadari bernama Dewi Mulat. Di belahan semesta yang lain, ada seorang iblis yang bernama Azazil yang sudah lama mengetahui bahwa kelak di kemudian hari akan ada keturunan Nabi Syits yang berhak berkuasa atas seluruh manusia. Iblis pun mulai berambisi untuk menurunkan darahnya kepada anak keturunan Nabi Syits. Kemudian salah seorang keturunan iblis yang bernama Dewi Dlajah diubah sedemikian rupa agar mirip dengan Dewi Mulat untuk menggantikannya menjadi istri Nabi Syits, sedangkan Dewi Mulat yang asli disembunyikan. Setelah Azazil mengetahui bahwa benih Nabi Syits telah berada di rahim Dewi Dlajah, maka cepat-cepat Dewi Dlajah dibawa pulang dan Dewi Mulat yang asli dimunculkan kembali. Selang beberapa waktu, Dewi Mulat melahirkan anak kembar saat matahari terbit, yang satu berwujud bayi laki-laki dan yang satu lagi berwujud cahaya. Di hari yang sama, Dewi Dlajah juga melahirkan tepat saat matahari tenggelam dan yang dilahirkannya juga berwujud cahaya. Azazil yang masih berambisi kemudian membawa anak Dewi Dlajah kepada anak Dewi Mulat yang juga berwujud cahaya untuk dipersatukan. Kedua wujud tersebut lalu berubah menjadi seorang bayi laki-laki. Kakek bayi tersebut, yakni Nabi Adam yang mengetahui hal itu kemudian memberikan nama Anwas kepada bayi laki-laki dari Dewi Mulat dan Anwar kepada bayi laki-laki dari persatuan antara anak Dewi Mulat dan Dewi Dlajah yang sama-sama berwujud cahaya. Selanjutnya, Nabi Adam membiarkan Azazil untuk membawa pergi Anwar kepada Dewi Dlajah. Seiring berjalannya waktu, ketika telah tumbuh dewasa, Anwar bertanya kepada ibunya mengenai siapa ayahnya, lalu diberitahulah bahwa dia merupakan keturunan Nabi Syits. Setelah mengetahui hal itu Anwar kemudian berpamitan kepada Dewi Dlajah dan Azazil untuk mencari keberadaan sang ayah. Sampai akhirnya, terjadilah perjumpaan Anwar dengan sang ayah. Kemudian Anwar mengatakan bahwa dia merupakan anak dari Nabi Syits. Nabi Syits yang terkejut tentu tidak mengakui keberadaan sang anak. Tetapi setelah mendapatkan petunjuk mengenai asal-usul Anwar, barulah Nabi Syits menerima kenyataan tersebut. Anwas dan Anwar kemudian hidup dalam asuhan sang kakek, yakni Nabi Adam. Sesaat setelah melihat keduanya, Nabi Adam mulai paham bahwa kelak Anwas akan melahirkan keturunan yang mempertahankan keyakinan yang benar, yaitu keyakinan yang meyakini bahwa Tuhan itu satu dan hanya Tuhan sajalah yang berhak untuk disembah. Sedangkan Anwar sebaliknya akan melahirkan keturunan-keturunan yang mengajarkan keyakinan yang sesat. Dalam asuhan Nabi Adam, Anwar melanggar satu pantangan yakni meminum air kehidupan yang membuatnya abadi. Mengetahui hal itu, Nabi Adam marah besar dan mengusir Anwar. Anwar yang merasa kecewa karena diusir, kemudian pergi melanjutkan hidupnya dengan pergi berkelana. Di tengah perjalanannya Anwar bertemu dengan beberapa anak Nabi Adam, selain itu dia juga bertemu dengan malaikat Harut dan Marut, kemudian ia diajarkan beberapa ilmu hebat seperti ilmu melihat masa depan atau ilmu laduni. Selanjutnya Anwar melanjutkan perjalanan ke arah timur menuju pulau kecil di antara Pulau Maldewa dan Laksdewa yang bernama Lemah Dewani. Disitulah Anwar melakukan tapa brata dengan cara melihat matahari dari mulai terbit hingga tenggelam secara terus-menerus selama 7 tahun, hingga tanpa disadari daya linuih Anwar menjadi sangat hebat. Banyak ilmu pun mulai dikuasainya, mulai dari ilmu menghilang, ilmu panggiwa, ilmu patraping panitisan, ilmu manjing suruping pejah hingga ilmu cakra panggilingan atau ilmu menguasai perjalanan waktu termasuk ilmu mengetahui tanda-tanda kejadian yang akan datang. Selama pengembaraannya di Lemah Dewani, Anwar juga banyak memenangkan pertarungan dengan para jin yang kemudian membuat mereka pada akhirnya tunduk di bawah perintahnya. Mendengar kehebatan Anwar, lama-lama banyak golongan jin yang memilih untuk mengabdi kepadanya.
Kabar tersebut terus menyebar dan dirasa sangat mengganggu Prabu Nuradi selaku raja para jin yang menguasai lemah Dewani. Prabu Nuradi lantas menantang Anwar untuk bertarung dan bisa ditebak, dalam pertarungan tersebut Prabu Nuradi kalah dan harus tunduk dengan kekuasaan Anwar. Prabu Nuradi kemudian memilih turun tahta dan mengangkat Anwar menjadi raja para jin dan menyerahkan putrinya untuk dijadikan istri. Ketika menjadi raja jin, Anwar mendapatkan gelar Prabu Nurasa. Prabu Nurasa yang telah memiliki kehidupan abadi karena dahulu telah meminum air kehidupan, kemudian memilih tinggal di tempat tinggi dan meminta izin kepada Tuhan untuk mengangkat dirinya sebagai danyang atau penguasa bumi. Tuhan pun mengabulkannya, kemudian lemah Dewani diubah namanya menjadi Tanah Jawi atau Tanah Jawa. Prabu Nurasa kemudian banyak melahirkan keturunan yang kemudian menjadi para dewa. Mulai dari Semarasanta atau yang lebih dikenal dengan nama Semar, sampai akhirnya turun ke raja-raja di Tanah Jawa hingga ke masyarakat Jawa. Di satu sisi, Anwas yang diasuh kakeknya yaitu Nabi Adam juga melahirkan keturunan-keturunan yang menjadi manusia terpilih, dan dikarenakan keturunan Anwar juga mendapat berkah dari doa Nabi Adam, maka tidak sedikit pula yang melahirkan bangsa-bangsa besar terutama di Jawa. Dalam perjalanan waktu yang sangat panjang, juga terjadi perkawinan silang antara keturunan Anwas dan Anwar. Hasilnya tidak sedikit keturunan Anwas yang mengikuti keyakinan sesat Anwar. Begitu juga sebaliknya, tidak sedikit pula keturunan Anwar yang kembali pada keyakinan yang diajarkan Nabi Adam dan leluhur mereka yakni Nabi Syits. Pada masa berikutnya, keturunan ke-8 Nabi Syits yang bernama Semarasanta atau yang lebih dikenal dengan nama Semar, kemudian menyebarkan ajaran di Jawa, yang oleh masyarakat Jawa sendiri dikenal dengan ajaran Kapitayan, yaitu ajaran yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang disebut Sang Hyang Taya. Dia adalah segala sumber kejadian yang tidak bisa dipikirkan dan tidak bisa dirasakan dengan panca indera. Bahkan tidak bisa dibandingkan dan disandingkan dengan segala sesuatu, karena dia adalah hampa, atau dalam bahasa Jawa kuno disebut taya atau suung. Kekuasaannya tiada batas karena dia tidak berawal dan tidak pernah berakhir. Jadi, jauh sebelum adanya agama-agama seperti yang kita kenal saat ini. Ajaran Kapitayan sudah mengajarkan bagaimana manusia seharusnya patuh dan setia menjalankan perintah Sang Hyang Taya atau Tuhan Yang Maha Esa seperti yang diajarkan oleh Nabi Adam, Nabi Syits dan kemudian diteruskan oleh Semarasanta atau yang lebih dikenal dengan nama Semar yang sejatinya juga memiliki darah Azazil. Sehingga, siapapun yang menyembah Sang Hyang Taya atau Tuhan Yang Maha Esa dengan murni maka akan dianugerahi kekuatan yang bersifat gaib. Selain itu kita juga tidak boleh lupa bahwa ada darah Azazil dari garis keturunan Anwar, sehingga dalam ajaran Kapitayan, manusia wajib melakukan tirakat atau laku prihatin dengan menahan segala bentuk nafsu untuk mengendapkan sifat iblis dan memunculkan sifat bijaksana Nabi Syits, agar kita semua bisa mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat.